Welcome di acara Beyond the Game. Sekarang lagi gue bajak bersama gue Vido, dan di sebelah gue udah ada Pak CEO hormat. Pak CEO hormat diberi Pak Haji. Itu diberi bahasa-bahasa sensitif tuh. Hah? Diberi itu kan diberi. Nah, yang lagi ramai sekarang nih ya tentang bagaimana aturan pemain asing yang ditambah jadi 5+1 dari 3+1. Tapi kalau gue boleh cerita ya, Pak, sebenarnya impian gue dari dulu tuh pengen banget sih kita open kayak Malaysia, Thailand punya pemain Asia Tenggara, karena ini semata-mata buat apa ya, engagement liga kita di luar negeri. Tapi practically setelah gue lihat liga Thailand dan Malaysia, kok yang diambil tuh sebenarnya nggak sesuai yang diharapkan juga gitu kan. Di luar negara itu. Di luar dari negara ini. Kan gue berharap tuh kayak Tiraton, Canatip, Safawi di sini gitu kan. Banyak yang bilang bahwa ini akan punya pengaruh juga terhadap pemain lokal ya. Namanya kebijakan kan pasti ada pro kontranya ya. Bagi gue adanya banyak pemain asing mungkin bisa bikin level liga lebih kompetitif, tapi adanya pemain asing juga bikin para pemain-pemain lokal kita tergusur. Ya banyak yang bilang, ya itu mah kuat-kuatan lo aja yang bersaing gitu. Sebenarnya seberapa ngefek sih Pak adanya penambahan pemain asing sama efek daripada yang akan terjadi dengan pemain lokal kita? Iya, bertambahnya menjadi 2 di Liga 1, 2 asing di Liga 1 berarti secara matematika ada penambahan sekitar 36 pemain asing di Liga 1. Secara positifnya ini sebenarnya yang kurang dari kita adalah sebagai public komunikator yang jelaskan mengapa bertambah, alasannya bertambah, siapa aja masuk kriteria pemain asing itu, bagaimana kualitas dan lain-lainnya. Ini kan yang memang belum tersampaikan. Nah, positifnya juga sebenarnya tadi ada nambah euforia, hypes-nya, dan pemain ASEAN itu kan menjadi mungkin market Liga Indonesia menjadi dilirik oleh tetangga-tetangga kita. Tapi ada kalau bahasa waktu seperti gue bilang adalah ada sesuatu yang harus dibayar gitu. Ada kehilangan potensi pemain bola Indonesia mendapatkan pekerjaan di sepak bola Indonesia itu sendiri. Gue sih dikeberatkan bukan di Liga 1-nya. Hitungan logika matematik itu kan berarti 36 pemain lokal yang tergusur dari Liga 1. Optimisnya sih pemain yang Liga 1 pasti bisa main lah di Liga 2 minimal. Karena mereka pasti masih punya value kan, kecuali memutuskan pensiun. Tapi yang Liga 2 ini, apalagi isu ditambah 2 pemain asing per tim, berarti kalau dikalikan aja, dikali 24, 48 lagi nambah. Berarti kan ada 84 secara nasional, gue bisa bilang 84 tenaga kerja yang tidak diserap di sini oleh tenaga kerja asing, bahasa gitu. Isu-isu perburuan tuh rame. Cuman kalau di bola malah dianggap ini sebagai pemain yang takut bersaing, mentalnya tempe segala macam. Perlu digarisbawahi satu bahwa ini bukan masalah hiburan saja. Sepak bola hiburan, iya betul, tapi ini bukan masalah hiburan saja. Bukan olahraga, kalau dalam undang-undang keolahragaan bukan sebagai olahraga rekreasi, ini olahraga yang memang benar-benar dianggap sebagai bisa jadi suatu penghidupan dan lain-lain. Ada potensi kehilangan pekerjaan yang tidak terlihat secara utuh. Bukan ini hanya hiburan, tapi adalah pekerjaan penghidupan. Apalagi buat pemain-pemain yang levelnya lebih rendah lah. Yang kehilangan mereka sebenarnya. Yang kita tuh nggak tahu namanya siapa, mereka lagi di mana, itu pasti mereka. Bukan pemain Liga 1 yang pindah ke Liga 2, enggak. Di luar dari value kontrak yang pasti berkurang. Itu di luar situ. Cuman kan kita kalau ngomongin sebuah industri, harusnya kesejahteraan itu nomor 1. Tapi kesejahteraan pemain lokal pasti lebih berkurang. Tapi itu kita nomor sekiankan dulu lah. Yang pertama, kesempatan bermainnya nggak ada. Kuotanya berkurang, otomatis penghasilannya nggak ada. Kenapa takut bersaing? Nggak takut bersaing, tapi memang tempatnya nggak ada, dibatasin, bahkan dihilangkan. Dan juga turunan-turunannya kan kalau pemain asing udah pasti bahasanya nggak mungkin klub hire pemain asing nggak mau dimainin lah, karena dia kontrak dengan mahal dan lain-lain. Pasti akan dimainkan gitu loh. Bagaimanapun, kalaupun akhirnya pemain asing nggak perform, bukan berarti lokalnya main, diganti sama asing lain gitu loh. Kan lebih seperti itu. Nah ini yang poin itu yang pengen disampaikan, bukan takut bersaing. Ketika memang ada kesempatannya, ya pasti mereka bersaing. Nah ini kesempatannya itu yang tidak ada. Yang sayang berikutnya adalah tidak ada solusi atau tindak lanjut atau plan B-nya lah, plan B-nya ketika memang ada regulasi ini udah kayak bikinnya segini, udah habis itu udah ini ada harga yang harus dibayar A sampai Z. Itu serasa tidak ada yang menjawab itulah. Seperti yang mungkin pernah dijawab kemarin kayak
apakah membuat suatu macam jaminan pensiunnya kita dibuat dengan sistem yang baik, diberikan suatu lisensi gratis atau diskon bagi pemain-pemain dengan level tertentu gitu kan. Ini kan yang kehilangan pemain-pemain yang level non-grade tim nasional gitu loh. Itu pun juga sebenarnya bukan serta-merta langsung bayar yang harusnya setahun dapat kontrak sekian dibayar dengan harga itu, enggak, pasti ada harga yang lebih berkurang. Cuma tapi dipersiapkan lah sistemnya untuk menanggulangi dari akibat perubahan regulasi dan kompetisinya. Tadi lu sempat nyinggung tentang belum adanya solusi bagaimana dengan penambahan pemain asing, juga dikhawatirkan tentang berkurangnya lapangan kerja bagi pemain lokal ya, kurang lebih bahasa sederhananya kayak gitu. Dan lu nyinggung belum ada solusi. Tapi sebelum gue nanya solusi, tadi dia juga sempat bilang tentang kemungkinan adanya 2 pemain asing di Liga 2. Nah, kabarnya itu sejauh itu gimana sih sejauh ini nih tentang wacana pemain asing di Liga 2? Ya, wacana masih wacana, cuman kan kalau hype-nya jadi mungkin bisa jadi terjadi. Cuman ya di luar ini yang mau kita omongin nanti habis ini adalah pemain asing sebenarnya kan bisa jadi menambah beban sebuah klub gitu. Apalagi Liga 2 yang gaji pemain lokalnya masih banyak gantung yang belum terbayar gitu. Ratusan lah. Apalagi dengan pemain asing yang secara harga lebih tinggi, secara proteksi bisa langsung ke DRC FIFA. Jadi cukup harus banyak yang dipersiapkan ketika membuka keran pemain asing di Liga 2. Bagaimana, apakah jalan apa enggak, harapannya sih kalau dari, apalagi sudah terjadi di Liga 1 seperti ini, yang tambahan 2, sudah cukup banyak suara dari bawah yang tidak terdengar dan tidak punya power untuk mereka bersuara, ataupun bersuara tapi tidak terdengar secara media. Ditambahkan lagi mungkin Liga 2, ada pemain asing bahkan sampai 2 pemain, rasanya akan menambah beban pengangguran makin besar di negara ini. Jadi kita nggak hanya ngomongin sepak bola, 84 akan tergusur, dia punya turunan dan lain-lain, yang berarti ada keluarga yang harus dibiayai segala macam, potensi pengangguran makin besar. Jadi ketika kita ngomongin sebagai suatu kesejahteraan, jelas ini tidak mendukung apa yang memang peran negara harus berikan kepada warga negaranya gitu loh. Memang agak menyimpang, cuman ya itu potensi terbesarnya. Nah, tadi lu juga sempat nyinggung tentang pemain yang ya mungkin belum diberikan solusi. Kalau ketika ada pemain asing masuk, terus pasti ada pemain lokal yang tercampakkan, sedangkan kuota klub nih setahu gue masih belum nambah. Masih 35 ya. Apa itu? Kuotanya? Kuota klub masih satu tim masih 35. So yang tadinya mungkin lu bisa sign 31 pemain lokal, karena pemain asingnya cuma 4, sekarang lu cuma bisa sign ada 29 pemain lokal. Nah, sebenarnya lu pasti sering dong dicuratin sama pemain kan? Lu pasti sering dicuratin sama pemain, dan gua rasa pemain Indonesia juga cukup wise dengan ada peraturan penambahan pemain asing. Tapi sebenarnya dari mereka, apa sih yang mereka punya keresahan dan keinginan mereka loh, yang sebenarnya oke, lu boleh nambah pemain asing, tapi lu begini dong sama gua gitu. Sebenarnya kayak regulasi sekarang kan 5+1 dan 1 U23 wajib main. Dengan kata berarti setiap tim nggak mungkin cuma punya 1. At least minimal tuh 4 lah, 4-5 pemain U23 yang dipunya. Bukan berarti tidak mendukung usia pemain muda, itu sih harus lah untuk perkembangan di masa depan. Cuman berarti kuota pemain yang senior, dan memang ini kita ngomongin bukan untuk sekedar hiburan dan sekedar untuk membuat kompetisi yang menarik, tapi ini benar-benar yang dari sisi ini yang gue pengen bahas adalah dari sisi masalah kesejahteraan, dari sisi masalah kehidupan, dari sisi masalah pengangguran yang memang akan berkurang. Dengan nambahnya pemain asing, diwajibkan pemain usia muda, berarti ada kuota pemain yang di range usia 25 sampai berapa lah, 40 mungkin yang akan kehilangan pekerjaan. Dan gue nggak men-notch ini untuk pemain only Liga 1, tidak, tapi justru seluruh pemainnya yang pemainnya siapa yang kehilangan pekerjaan ya. Selalu gue bilang ini bukan pemain Liga 1 yang tiba-tiba sekarang main di Liga 2, enggak. Yang turunan-turunan yang kita pun nggak tahu namanya itu yang akan hilang tanpa bisa bekerja lagi. Jadi bahkan bukan hanya angka 36 pengangguran, akan ada pengangguran, itu angka minimal menurut hitung-hitungan logika matematika, bukan logika faktanya. Tapi pasti akan seperti itu. Nah, ada kuota pemain asing tambahan di Liga 2, usia muda juga. Solusinya yang dari obrolan adalah bukan melulu harus, mungkin bisa ketika memang sistem kita sudah ada, bukan berarti mau mencontoh negara Eropa segala macam, tapi sebenarnya kita udah punya sistem yang dijaminkan sebagai profesi itu seperti apa sih, yang rata-rata profesi lain udah punya, seperti BPJS Tenaga Kerja, jam sosial, dan lain-lain.
Ketika dia mau pensiun, itu ada uang dari negara yang turun. Ketika dia umur 56, ada uang dari negara turun. Sistem ini kan belum rapi di Indonesia. Mungkin kalau baru berjalan mungkin setahun 2 tahun. Mungkin kalau 10 tahun dari sekarang mau dirapikan, pemain usia 35 tiba-tiba harus pensiun, mereka akan santai karena akan mendapat uang dari negara yang dia telah bayar iurannya per bulan selama dia bermain bola 10-15 tahun. Sistem itu belum berjalan. Jadi belum siap. Kedua, ya tadi ketika dibahas apakah harus solusi lain seperti mungkin bisa ada beasiswa pelatih di level lisensi D, C, dan B yang akhirnya mereka bisa jadi asisten pelatih, jadi pelatih SSB. Itu pun belum tentu mereka dapat pekerjaan, tapi mereka dikasih modal. Apakah memang menjadi beban federasi? Mau nggak mau harus iya. Sebagai federasi, sebagai government-nya, dia harus mengatur dan menjamin apapun yang ada di dalamnya kan. Kan yang membuat lisensi mereka juga. Bisa dipotong lah anggaran-anggaran yang harusnya kalau lisensi D sekitar 5, 6, 7 juta, lisensi C sekitar 10 atau belasan, lisensi B 20 berapa, A 40 sampai 60. Itu kan bisa dipotong anggaran-anggarannya, kerjasama dengan lapangan, harga lapangan lebih murah, kerjasama sama baju, harga baju lebih murah, kan gitu-gitu. Dengan harga benar-benar bayar fasilitator dan mungkin itu yang disubsidi oleh federasi yang bisa juga pakai sponsor lain masuk. Hal-hal teknis yang tidak terlihat media ini kan yang harusnya dikerjakan di luar tadi yang masalah kita ngomongin tentang masalah imigrasi dan dana. Ini kan yang nggak kelihatan. Ketika ada 100 beasiswa lisensi D dan C, ini kan level bawah dong, bukan level timnas. Karena timnas nggak mungkin dapat D kan. Akan banyak yang ikut dan dia dikasih berkali itu untuk ngelatih SSB, ngelatih tim-tim Liga 3 yang apakah akan dapat pekerjaan belum tentu, tapi sengaja dikasih modal. Kalau ini kan sudah tidak dapat kerja dan dia harus modal untuk ngambil kursus. At least seperti itu. Iya sih. Ini yang belum terlihat solusinya seperti apa ketika dibuat suatu regulasi, udah gitu aja. Ya, harusnya kan ada narasinya dulu, ada kalau bahasa undang-undangnya naskah akademisnya seperti apa. Bikin regulasi kan nggak sekedar bikin doang, ada background dan ada solusi. Ketika ini akan hilang, solusinya atau reaksinya harus bagaimana. Apakah perlu digantinya seperti apa, ada ketika ada risikonya seperti apa. Ini kan hitungan risikonya nggak dihitung gitu. Menarik sih tentang win-win solution yang sebenarnya harus ada ya, harus ada karena ya ibaratnya oke, lu tersisih gitu, tapi setidaknya gue nggak akan biarin lu kelaparan dan gue sediakan lu kail, bukan ikannya gitu kan. Tapi terlepas udah gue kasih kail, lu masih nggak bisa makan, ya itu salah lu gitu kan. Nah, terakhir yang gue pengen tahu, mungkin nih banyak juga ya pemain yang nonton ini dan dia juga pengen denger tentang kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Apakah akan ada penurunan dari standar gaji ketika memang ada penambahan pemain asing yang baru datang, terutama penurunan standar gaji dari pemain dari ya let's say yang tahun lalu masih di level 1 lah top players, tiba-tiba datang pemain baru, lu nggak dapat klub turun ke Liga 2 yang dimana kita tahu kemampuan finansial klub Liga 2 nggak semuanya punya kemampuan yang sama dengan klub Liga 1. Ada nggak sih? Dan kalau ada yang kayak gimana mungkin penurunan standarnya? Penurunan dari bukan penurunan. Akibat dari kuota tambahan pemain asing ada 3 layer kalau gue bilang. Satu masalah penurunan gaji, kedua adalah masalah kesempatan bermain yang nggak ada. Jadi hilang kesempatan bermain. Nah yang paling parahnya adalah terminasi sebenarnya. Banyak pemain yang akhirnya di level Liga 1 itu di-terminate secara sepihak. Sorry, kalau terminasi kan berarti lu harus bayar sisa kontrak itu kan? Let's say dia punya 1 musim kontrak. Lu terminate ya berarti lu harus bayar 1 musim ke depan kontrak itu. Kenyataannya gimana tapi? Harusnya seperti itu, tapi tidak semua bisa berjalan seperti itu. Satu mungkin ketidaktahuan pemain yang negara ini besar, kita nggak bisa kontrol yang terjadi di Papua sampai Aceh seperti apa, bagaimana proses negosiasinya. Bukan berarti mau menyudutkan, ada ancaman segala macam, pasti tidak. Tapi intimidasi pasti akan jelas ada lah, orang pengen memecat itu pasti akan ada. Terminasi ini selalu dengan negosiasi adalah kompensasi hanya sekitar 1-3 bulan rata-rata. Gaji, 1-3 bulan gaji. Yang seharusnya kalau sesuai regulasi ya sisa nilai kontrak yang harus dibayarkan. Tapi proses negosiasi itu kan yang nggak melalui NBPI. Yang mungkin direct dengan pemain, apakah pemain puas? Pasti jawabannya enggak. Tapi jawabannya pasti mau gimana lagi, kita udah nggak bisa main. Nah, layar tertinggi yang tidak terlihat seperti itu. Jawaban publik pasti ya memang udah nggak dipakai, kualitasnya nggak ada ya dipecat ya. Tapi kadang suka gue balikin ketika ada netizen yang mengomentari lah, kan banyak akhirnya nyerang pribadi. Iya. Andai lu kerja tiba-tiba dipecat, terima nggak? Baru mikir. Kayak gini, ini kan buat sepak bola maju. Oke, saya doakan semoga tidak ada orang asing kerja di tempat sektor Anda, saya gitu kan. Tapi loh ini kan bukan masalah pekerjaan di sepak bola. Emang sepak bola buat main bola ngapain?
gali sumur doang kan enggak, ini adalah buat penghidupan mereka lah. Bayangkan adalah pekerjaan aja gitu, pekerjaan mereka yang berkomentar, ini pekerjaan mereka, ada orang asing tiba-tiba, simpelnya wartawan satu media ada 10 misalnya, oh sorry tahun depan kita pakai wartawan asing 8 ya, buat kalian 2 doang. Lo gimana kita bersaing? Ya enggak, pokoknya kita pengen punya 8 kan nggak mungkin. Kecuali kalau nanti kita mau pakai wartawan asing, kalian bersaing. Meskipun kita juga kok gimana sih, tapi pasti akan bikin oke deh kita bersaing. Tapi kok tiba-tiba ada pembatasan kuota, diwajibkan seperti itu dengan alasan untuk supaya beritanya lebih menarik segala macam kan, tapi enggak, masalah penghidupan yang ada. Itu yang sektor itu yang perlu dilihat. Tapi ketika memang ada suatu keinginan untuk meningkatkan level seperti itu sih nggak apa-apa. Yang penting ada solusi tadi aja. Bagaimana cara terminate-nya yang tidak dibicarakan, bagaimana cara pemain yang tidak dapat pekerjaan gitu. Bagaimana value pemain yang menurun itu sebenarnya gue yakin sih 80% terjadi pemain penurunan gaji. Cuman ya itu layer paling yang kadang pemain yang penting bisa dapat dulu deh gaji, ada gitu-gitunya sih kadang. Nah berarti yang tadi lu bilang memang kebanyakan boleh jadi kemungkinan besar akan ada rate atau standar gaji pemain yang turun dari, ya let's say ada pemain ada beberapa waktu belakangan ada pemain Liga 1 yang baru terminate sama klubnya, banyak bahkan, dan pasti kalau dari pemain Liga 1 kan Liga 2 masih minat nih. Liga 2 masih minat. Nah, dengan demikian pasti ada adjustment juga dong dengan gaji mereka kan, dan ya lu tau lah pemain bola usia produktifnya sampai umur berapa gitu kan, maksudnya ya gue 5 musim lagi pensiun nih, ada klub yang nawarin gue segini ya gue terima gitu. Nah ketika mereka turun ke Liga 2, dari tadi yang lu bilang karena pemain Liga 1 masuk ke Liga 2, akan ada pemain Liga 2 juga yang dikorbankan gitu kan, dan ya ujung-ujungnya lu lari ke Tarkam lagi, ya udah gitu. Kita memang belum, dari sisi industrinya pun gimana ya, masih setengah-setengah hal ya. Oke, sekian obrolan dengan Pasio tentang efek dari kebijakan penambahan kuota pemain asing, yang dimana memang tadi lu bisa dengar kalau ada pemain asing nambah baiknya gimana, buruknya gimana, dan thank you udah share tentang sebenarnya keresahan-keresahan pemain, bukan keresahan lu ya yang lu share ya. Oke, sampai jumpa di Beyond the Game berikutnya. Ciao.